Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 23. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya telah berjanji kepada teman saya untuk bergabung dengan bawahan Raja Baicheng." Mendengar itu, Raja Mu Feng tersenyum dan berkata, "Baiklah, tetapi jika Anda dianiaya oleh Raja Baicheng di masa depan, ingatlah untuk datang kepada saya." "Oke, aku akan menuliskannya," Tan Yun membungkuk. "Yah, berhati-hatilah saat orang tua ini pergi." Setelah kata-kata Mu Feng, dia memimpin Mu Wanxing menjadi dua cahaya dan menghilang ke langit. Setelah Dewa Mu Feng pergi, puluhan ribu orang di lapangan Qingyang menghela nafas lega. Menghadapi Tan Yun, mereka tidak lagi menahan diri dan bertanya, "Tuan Jing, saya ingin bunga dewa yang haus darah. Apakah Anda juga menukar 1000 ular dewa bumi atau 100 mata air dewa surga?" "Tuan Jing, saya ingin 3 rumput dewa yang ringan. Bisakah saya menukarnya dengan 300 mata air surgawi?" "Tuan Jing, kami tidak memiliki banyak ular dewa dan mata air dewa. Bisakah kita membelinya dengan batu giok dewa?" Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, "Semuanya, saya masih memiliki 932 rumput pengumpul jiwa, 1600 bunga dewa yang haus darah, dan 1200 tanaman dewa yang cerah. 3 obat ajaib ini, masing-masing 300, dijual, masing-masing dihargai 100.000 giok ilahi berkualitas tinggi. Tidak ada tawaran balasan. 100.000 giok ilahi yang luar biasa bukanlah jumlah yang kecil. Demikian juga, rumput ilahi saya benar-benar sepadan dengan harganya. Selain itu, masing-masing dari 3 obat ilahi yang tersisa membutuhkan 1000 ular dewa bumi atau 100 dewa surga sebagai gantinya. Namun, tuan mudaku hanya membutuhkan 30.000 ular dewa bumi. Ketika 30.000 ular dewa bumi ada di tangan, kalian semua harus menukarnya dengan mata air dewa surgawi. Tentu saja, ada cara lain untuk berdagang denganku, yaitu menukar api dengan atribut es dan atribut api. Api ilahi tingkat bawah dari tingkat kelima dapat ditukar dengan 3 rumput ilahi, api ilahi tingkat menengah dari tingkat kelima dapat ditukar dengan 5. Dengan analogi, semakin tinggi tingkat produk api ilahi, semakin banyak yang akan ditukar." Mendengar itu, banyak dari puluhan ribu orang mulai mengantri untuk membeli dengan Dewa Giok. Beberapa berbaris untuk menukarkan ular bumi dan mata air surga. Kebanyakan orang takut bahwa 3 obat ajaib Tan Yun akan dijarah, jadi mereka dengan cepat terbang menjauh dari alun-alun Qingyang, dan beberapa pergi ke seseorang untuk meminjam mata air Dewa Bumi dan Dewa Langit, yang lain memberitahu pemilik toko di pasar tentang berita itu. Mereka yang ingin memberitahu manajer banyak toko di alun-alun kota tentang berita ini adalah mereka yang tidak dapat menukar obat ilahi dengan Tan Yun. Alasan mengapa mereka ingin memberitahu pemilik toko berita itu adalah karena hampir semua pemilik toko di kota Qingyang Fang telah berjanji bahwa mereka akan diberi hadiah karena memberikan berita berharga apapun jenisnya. Adapun hadiah, itu tergantung pada nilai berita. Beberapa saat kemudian, Tan Yun menjual 300 rumput dewa pengumpul jiwa, 300 bunga dewa yang haus darah, dan 300 rumput dewa cerah untuk mendapatkan 90 juta giok dewa kelas atas. Saat ini, Tan Yun seperti orang kaya baru, kaya. Pada saat berikutnya, Tan Yun menukar 3 obat ajaib dengan 30.000 ular dewa bumi. Dengan ular dewa bumi ini, Tan Yun percaya diri. Selanjutnya, setelah meninggalkan kota Qingyang Fang, dia hanya perlu mencari tempat untuk berlatih secara terpisah. Setelah lebih dari 200 tahun di dunia luar, dia dan yang lainnya dapat dipromosikan ke ranah Dewa Surga. Pada saat yang sama, toko Wanjin Shenbao. Di lobi di lantai pertama toko, seorang pria parubaya yang bergegas dari alun-alun Qingyang berteriak, "Penjaga toko besar, kabar baik, kabar baik."
Berteriak apa berteriak? Dengan suara tua yang tidak senang, Wang Xi, penjaga toko kedua, turun dari lantai 2. Halo, manajer kedua, pria parubaya itu berkata, apakah penjaga toko besar ada di sana? Saya punya kabar baik untuknya, Pak Tua. Wang Xi mengerutkan kening dan berkata, kakakku sudah pulang. Jika ada kabar baik, beritahu aku hal yang sama. Selama beritanya bagus dan dapat diandalkan. Pria parubaya itu buru-buru berkata, penjaga toko kedua, Tuan Jing ada di alun-alun Qingyang. Ada banyak rumput dewa pengumpul jiwa, bunga dewa haus darah dan rumput dewa cerah di tangannya. Selama ada cukup mata air dewa surga, atribut es, atribut api, dan kayu bakar, itu bisa ditukar. Mendengar pidato itu, Wang Xi mengerutkan kening. Ada apa? 3 obat ilahi yang kamu katakan sangat berharga. Ya, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, manajer kedua, Anda sebaiknya mengambil mata air dewa surga dan menembak dengan cepat. Jika kamu terlambat, aku khawatir kamu akan dirampok oleh orang lain dan pemilik toko lainnya. Apakah itu sangat ajaib? Wang Xi tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak. Dengan kebingungan, dia bergegas mengambil api dan mata air dewa dari toko dan bergegas ke kota alun-alun Qingyangfang. Pada saat yang sama, berita bahwa Tan Yun memiliki 3 obat ajaib tersebar di seluruh kota. Jutaan orang dari berbagai protos bergegas ke kota Qingyangfang satu demi satu. Namun, pemilik toko dari puluhan ribu toko adalah yang pertama tiba, karena mereka mendapat berita lebih dulu. Saat ini, ada lautan manusia di alun-alun Qingyang, dan orang-orang berkerumun di kehampaan di tepi alun-alun. Puluhan ribu pemilik toko membanjiri Tan Yun. Melihat pemandangan yang penuh sesak, Tan Yun tentu saja senang. Hanya dengan cara ini saya dapat menjual 3 obat ilahi dalam waktu singkat dengan imbalan sumber daya kultivasi. Tentu saja, Tan Yun meninggalkan masing-masing 100 dari 3 obat ajaib untuk dirinya dan istrinya jika diperlukan di masa depan. Tuan Jing, saya memiliki 800 mata air surgawi di sini untuk ditukar dengan 8 bunga haus darah Anda. Tuan Jing, penjaga toko memiliki 3000 mata air surgawi sebagai ganti Anda. Saat ini, suara berisik, seperti gelombang gila, menelan Tan Yun. Semuanya, diam. Tan Yun memeluk tinjunya dan melihat sekeliling ke kerumunan. Kerumunan tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat ini, suara yang sangat keras memotong langit dan berlama-lama di atas alun-alun Qingyang untuk waktu yang lama. Nak, kamu di sini. Oke, bagus. Hari ini kamu bajingan sudah mati. Begitu suara itu jatuh, Wang Xi bergegas ke langit dan muncul di depan Tan Yun. Wang Xi memikirkan adegan Tan Yun membunuh bawahannya di hutan abadi lebih dari 100 tahun yang lalu, dan matanya yang keruh mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun. Tan Yun berpikir bahwa 100 tahun yang lalu, setelah Ouyang Duantian menemukan ular dewa bumi di hutan abadi, bawahan Wang Xi tidak hanya mengalahkan Ouyang Duantian, tetapi juga ingin membunuh Ouyang Duantian dan dirinya sendiri. Setelah tidak bertemu selama 100 tahun, Tan Yun dan Wang Xi sangat cemburu ketika mereka bertemu saat ini. Anjing bajingan, Tan Yun menyipitkan matanya penuh dengan rasa dingin. Sebagian besar penonton memandang Tan Yun dengan simpati. Mereka tahu bahwa identitas Wang Xi tidak sederhana, dia adalah pelayan keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di kota abadi Qingyang. Toko Wanjin Shenbao dibuka oleh keluarga Gongsun. Hanya ada puluhan ribu penonton, yang diam-diam mengatakan bahwa Wang Xi selesai kali ini. Karena ini puluhan ribu orang, tetapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Raja Mufeng berkata, siapa yang berani tidak menghormati Tan Yun dan menanggung akibatnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari Dewa kelas 8 melangkah maju untuk menarik Wang Xi dan berbisik, penjaga toko Wang Qi, Anda tidak dapat menyinggung orang ini. Tanpa menunggu kata-kata pria parubaya itu, dia terganggu oleh suara marah Wang Xi. Jari-jari kakinya tinggi dan berkata, pergi. Aku memberitahumu, di kota Qingyangfang ini, tidak ada orang yang tidak berani aku sakiti. Menghadapi teguran, pria parubaya itu berhenti berbicara. Dia ingin mengingatkan Wang Xi dengan baik bahwa Tan Yun dihargai oleh Raja Dewa Mufeng,
tetapi sekarang dia dimarahi oleh Wang Xi dan secara alami berhenti berbicara. Wang Xi menjulurkan satu jari, dengan marah menunjuk ke Tan Yun, memandang dengan galak dan berkata, "Kamu anjing." Sebelum kutukan Wang Xi terdengar, Tan Yun dengan tegas berkata, "Xiao Lu, buang dia sehingga dia tidak bisa berbicara." Menurut pendapat Tan Yun, Wang Xi sekarang hanyalah dewa kelas 2 semi suci. Meskipun Jinglu hanyalah binatang dewa kelas 9, kekuatan tantangan lompatan kataknya sebanding dengan kelas 5 semi suci. Wang Xi rentan di depan Jinglu. Saudara yang baik, ketika suara indah Jinglu dimulai, Jinglu menghilang di mata Wang Xi yang menyeramkan. Wang Xi tahu bahwa Jinglu tidak menghilang, tetapi karena dia terlalu cepat, dia tidak bisa menangkap jejak gerakannya. Bas! Dalam keterkejutan yang hampa, Jinglu keluar dari udara tipis di depan Wang Xi dan menendang mulut Wang Xi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Xi tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan. Mulut Wang Xi robek, dan giginya bercampur darah dan air. Dia meledak keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang rusak dan jatuh dengan keras ke tanah. Wang Xi bangkit dari tanah dan berteriak, "Wakil Jenderal Li Yuan, cepat datang. Seseorang akan membuat masalah di kota Qingyang Fang dan membunuh orang tua ini." Pada saat ini, Li Yuan di luar alun-alun menutup telinga. Dia telah melewati kesadaran ilahi sebelumnya, tetapi dia menemukan bahwa Dewa Mu Feng menyayangi Tan Yun. Secara alami, dia tidak akan memasuki pasar dengan bodoh. Berdiri di posisinya, Wang Xi tidak ingin menyinggung perasaannya, dan Tan Yun tidak berani memprovokasi dia. Cara terbaik adalah berpura-pura bodoh, menutup mata dan menutup telinga. Di alun-alun Qingyang, Wang Xi menyelubungi Li Yuan di luar alun-alun melalui pengetahuan ilahi dan berteriak, "Li Yuan, apakah Anda mendengar kata-kata orang tua ini?" Tan Yun menyeringai dan berkata, dia pasti mendengarnya, tapi dia tidak berani datang. Xiao Lu mengendalikannya, dan kemudian aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Dilihat dari postur ini, dia lebih beruntung jika dia tidak lari, dan Wang Xi naik ke udara dan ingin lari untuk hidupnya. Dia berlari cepat, tapi Jinglu berlari lebih cepat. Rok Jinglu terbang ke langit. Dalam sekejap, dia menyusul Wang Xi dan menendang punggungnya. Engah! Wang Xi menyemburkan darah, merasakan pusaran langit dan bumi, dan menghantam tanah dengan keras. Dia berjuang untuk bangun, tetapi organ-organ dalamnya bergetar hebat sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia harus menggeliat di tanah, mencoba memanjat menjauh dari kerumunan. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan keras, 100 tahun yang lalu, tuan muda ini dikejar dan dibunuh olehnya di tanah dewa-dewa kuno. Alasannya adalah dia ingin membunuh orang dan merampas harta karun. Itu bukan salahku. Hari ini, di depan umum, dia mempermalukanku dan ingin membunuhku. Apakah menurutmu dia harus membunuhku? Mendengar pidato itu, seseorang di antara kerumunan berteriak, sudah waktunya untuk membunuh. Tuan Jing, sebaiknya Anda membunuhnya dengan cepat, lalu mari kita berdagang. Ya, orang ini harus dibunuh. Mendengarkan orang-orang berteriak padanya, Wang Xi memandang Tan Yun, menghabiskan seluruh kekuatannya, dan berteriak, saya dari keluarga Gongsun. Saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun berjalan menuju Wang Xi selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, niat membunuh di matanya kuat. Berani, kamu akan segera tahu. Ketika Tan Yun datang ke Wang Xi dan hendak menginjak tengkorak Wang Xi, tiba-tiba, suara wanita yang dingin dengan dingin yang tak berujung terdengar di langit seluruh kota persegi. Kamu sangat berani, bahkan semua keluarga cucuku berani dibunuh. Sebelum suara itu jatuh, tiba-tiba, seorang wanita rok biru keluar dari udara tipis di atas alun-alun Qingyang. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 4 tahun. Dia ramping, menonjol ke depan dan ke belakang. Dia dipenuhi dengan nafas semi suci yang menakutkan Tan Yun. Di belakang wanita itu adalah seorang lelaki tua yang 8 poin mirip dengan Wang Xi. Orang tua itu adalah penjaga toko-toko Wan Jin Shenbao, Wang Qi. Dan wanita yang seperti teratai di air adalah wanita tertua dari keluarga Gongsun, Gongsun Sanshan.
Mata dingin Gongsun Sanshan saat ini mengandung rasa membunuh yang hebat. Dia tidak berharap melihat pelayannya diinjak-injak tepat setelah dia tiba di kota King Yang Fang dari keluarganya. Dia sangat marah sekarang. Ledakan. Tangan giok tanpa tulang Gongsun Sanshan terangkat sedikit, dan kemudian, kepada semua orang di bawah, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tetapi melihat tangan gioknya terangkat, tiba-tiba, ada angin kencang di langit, dan tangan guntur raksasa yang cerah keluar dari udara. Berdengung. Dalam runtuhnya kehampaan, tangan giok Gongsun Sanshan menekan Tan Yun. Dalam sekejap, 100 tangan raksasa Zhang yang berisi kekuatan angin dan guntur semi suci memotret Tan Yun. Saudaraku, hati-hati. Kamu bukan lawannya, dia kelas 8 semi suci. Jinglu mengubah wajahnya ketika dia menemukan kekuatan Gongsun Sanshan. Dengan kilatan sosoknya, dia meraih Tan Yun di tangan kanannya dan terbang kembali ratusan kaki di udara dengan kecepatan tinggi. Berbahaya dan berbahaya untuk menghindari tangan besar guntur. Ledakan. Dengan suara keras, tangan raksasa Bai Zhang Lei menamparkan alun-alun dan menelan Wang Xi. Telapak tangan Gongsun Sanshan cukup kuat. Segera, alun-alun yang diaspal dengan batu biru dalam radius 10.000 kaki pecah dan dipenuhi debu. Para penonton begitu ketakutan sehingga mereka pucat dan tidak berani mengambil napas. Mereka tahu Gongsun Sanshan adalah wanita yang kejam dan kejam. Ketika debu menyebar dan tangan besar guntur runtuh, sosok Wang Xi tercermin di depan mata semua orang. Wang Xi tidak peduli untuk menghapus darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Gongsun Sanshan dalam kehampaan dan menundukkan kepalanya, terima kasih telah menyelamatkan hidupku nyonya. Jangan sopan, Nona Ben. Saya rasa tidak ada orang yang berani membunuh Anda. Nada suara Gongsun Sanshan mendominasi. Sebaliknya, saat ini, wajah Tan Yun muram dan mengerikan. Jika Jinglu tidak hanya menyelamatkan dirinya tepat waktu, dia akan lebih atau kurang berbahaya di bawah telapak tangan itu. Adik kedua. Dalam kehampaan, Wang Qi berteriak, menukik ke bawah dan muncul di alun-alun yang hancur. Dengan air mata berlinang, dia membantu Wang Xi berdiri. Kakak, kamu harus membunuh anak ini. Wang Xi berkata dengan keras dengan darah di mulutnya, anak laki-laki inilah yang membunuh pelayan toko kami di Tanah Suci kuno 100 tahun yang lalu. Jangan khawatir, saudara kedua, wanita tertua akan memutuskan untuk kita. Setelah Wang Qi menghibur, Gongsun Sanshan, yang menengadah ke udara, membungkuk dan berkata, Nyonya tertua, dia membunuh pria di toko kita 100 tahun yang lalu. Yah, aku tahu. Gongsun Sanshan menjawab, melangkah ke dalam kehampaan selangkah demi selangkah, berdiri anggun di depan Tan Yun, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu melakukannya sendiri atau kamu ingin Nona Ben melakukannya sendiri?